dibilangin orang gila, ngapain itu ngumpulin barang itu, babi aja nggak mau makan katanya. Iya. Kan itu bukan untuk makanan babi, untuk manusia. Orang gila itu orang tiga. Kita juga yang ngasih tahu di sana sudah dibilangin gila gitu. Tapi sekarang banyak orang gila muncul baru tentang porang. Karena kita sudah gila duluan dulu, sekarang sudah baik. Dulu kita nanam tuh cuma 5.000. Tiap tahun ngumpulin, sekarang sudah beranak itu udah ada 60-70-an. Kalau Mas Suri nggak usah hitung lagi, mungkin 100.000 lebih kan. Udah 3 hektar dia punya. Nah, di samping masyarakat lain yang sampai hari ini saya catat sampai tanggal 5 April 2021 hasil pendataan kita, porang di Kabupaten Dompu sudah ada 2.800.000 lebih pohon. Kita catat per pohonnya, bukan per hektarnya. Kalau luasan lahannya ada yang 10 are, ada yang 5 are, ada yang 50 are, ada yang 30 are. Dikumpulin semua jadinya 380 hektaran. Dengan anggota yang sudah kita catat itu ada 1.200-an orang petani seluruh Kabupaten Dompu. Dan mereka sudah kita sarankan bikin kelompok. Kelompok itu sudah terbentuk, masih dalam bentuk nama gitu. Belum ada SK-nya. 45 kelompok sampai hari ini. Nah, yang ini kita lewatin ini Kampung Bali. Bhinneka itu saya lewatin itu. Nah, ini Kampung Bali masuk 46. Bhinneka masuk 47. Sorinomo belum kita masukin, tapi ini beliau sudah masuk, ada 4 kelompok di sana. Tapi namanya belum dikirim-kirim sampai hari ini. Jadi kelompok mungkin sudah ada 70-an, 80-an lebih, saudara. Tapi yang berdasarkan catatan kita ada 45 itu. Jadi itu historisnya. Dengan deposit kelompok seperti ini, jumlah porangnya sekian, tahun 2020 kita bikinlah perusahaan. Gitu. Akhirnya muncullah beliau-beliau ini bikin perusahaan dan mulai aktifnya per kemarin bulan April. Gitu. Setelah mengetahui deposit yang sudah ada gitu. Dan alhamdulillah banyak investor melirik. Ya. Investor melirik mau masuk juga bingung lewat siapa. Gitu. Terus kita sebagai pelaksana di lapangan, investasi pembiayaannya oleh PT Paranusa di Dompu. Nah, kerjasamanya ini dalam bentuk KSO kita antara PT Paranusa, KSO dengan CDFG. Kemudian CDFG bermitra dengan petani-petani. Tadi sudah ada deposit petani yang kita miliki ya, mulai dari Borneo Lele, Ncuri Mori, semua totalnya ada 45 kelompok dan akan berkembang kelompok-kelompok itu yang ada di bawah perusahaan kami. Itulah yang kita angkat menjadi mitra CDFG itu. Nah, kita sampai nyampenya kita di Kampung Bali ini ya. Ini mungkin anggota yang ke-70-an ini kalau kelompok ini. Anggap itu. Tapi nanti bukan masalah nomor urutnya. Kecepatan dari membuat dokumen-dokumen kelompoknya itu ya. Apalagi kita langsung mengeksekusi di lapangan. Langsung mengambil tindakan, mengambil data-data, memvalidasi langsung di lapangan sehingga masuk data valid gitu. Verifikasinya. Hingga itu nanti akan dicalonkan menjadi penerima biaya untuk perkebunan plasma tadi. Ya, jadi seperti itu historisnya, sejarahnya, kemudian profil kita, kemudian mitra KSO kita. Nah, terus kemudian di petani produk apa yang kita akan mitrakan di sini ya? Ada 2 produk yang kita komoditas yang akan kita kerjasamakan dengan petani yang dijadikan mitra ini adalah alpukat pameling. Alpukat pameling dengan tumpang sarinya porang di bawahnya. Alpukat ini tidak ada di Dompu, tidak ada di NTB. Mungkin seluruh Indonesia baru ada di Jawa Timur, Malang. Baru ada di situ. Disitulah tempat pengembangannya. Jadi itu perusahaan Paranusa didukung penuh oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan alpukat pameling ke seluruh Indonesia. Dia yang punya hak registrasi dari kementerian dengan menggunakan dana KUR yang dialokasikan khusus untuk PT Paranusa. Akhirnya Paranusa melakukan pengembangan di Jawa, ada 2 tempat, Ponorogo sama Blitar. Nah, kemudian saya
diberikan sedikit kesempatan lah untuk 1.000 petani ya di Dompu untuk membuka perkebunan alpukat ini dengan tumpang sari porang. Ya, dengan itu diperlukanlah petani-petani dalam kelompok kerja itu yang memang memenuhi standar secara administrasi maupun lokasi lahannya maupun orangnya ya, siap untuk bekerja. Nah, mengenai pembiayaan ini, satu petani itu mendapatkan 2 komoditas ini, alpukat dan porang. Diperlukan lahan seluas 30 are aja, paling sedikit 25 are. Kita tidak butuh lahan itu sampai berhektar-hektar sama anggota kelompok nih, sama petani-petani ya. Cuma butuh 25 are. Lahan itu harus betul-betul milik petani, dibuktikan dengan SPPT atau sertifikat ya, dan tidak dalam kondisi sengketa. Tidak bersengketa dengan saudara mungkin atau dengan orang lain ya, jadi betul-betul milik petani itu supaya kedepannya ini komoditas ini betul-betul menjadi penghasilan utama dari petani itu tujuannya ya, untuk menghindari konflik-konflik di masa akan datang gitu. Dikasih produk, misalnya sampean nanam di tanah saudaranya, ketika saudaranya minta kembali tanahnya, ini alpukat mau nggak mau ditebang nanti. Iya. Nah, di petani dengan perusahaan CTFG ada kontrak kerjanya, mulai dari 10 tahun sampai 15 tahun itu barang. Nah, gitu. Terus kita kembali ke pembiayaannya. Pembiayaan yang akan didapatkan oleh petani itu sebesar 50 juta dari dana KUR alpukat pemeling itu dari Jawa itu yang ada di PT Paranusa ya. Kemudian kami perusahaan di sini sebagai pelaksananya yang bermitra dengan petani akan memberikan garansi, jaminan ya. Jaminan bahwa uang itu akan dikembalikan. Selama dengan kita minjam bank istilahnya. Ya. Jadi sampean ini petani-petani tidak dimintain garansi, tidak dimintain jaminan ya, seperti minta sertifikat, tidak. Garansi petani kepada perusahaan kami, 1 kerja yang serius, 2 rawat itu barang, 3 jangan sampai hilang. Ini mudah ya. Udah, tapi aplikasinya nanti yang banyak lari-lari sana sini. Merawat 30 are itu bagi saya yakin petani-petani yang sudah biasa kerja 1 hektar 2 hektar itu enteng 30 are. Gimana Pak Ketua? 30 are itu berat atau tidak? Gitu? Karena kami sudah yang namanya petani kan sudah biasa lah. Apalagi cuma 30 are. Bisa 1 hektar paling sedikit. Ya, artinya gampang gitu. Gampang. Tapi jangan sampai gampang barang hilang. Itu tanggung jawab ketua nanti. Ya. Terus itu, kenapa 30 are? Kok sedikit sekali? Kita aja 2 hektar jagung cuma dapat 80-40 juta. 30 are berapa? Paling 10 juta nanti ya. Ya mikirnya gitu ya. Nah, ini produk alpukat itu masa pertumbuhannya 2,5 tahun. Ya, terus kemudian masa panennya 3 tahun ya. 3 tahun sudah panen. 3 tahun sudah panen. Panen pertama di tahun ketiga itu 1 pohon bisa mencapai 1 juta sampai 2 juta per pohon. Ya. Terus apalagi kalau sudah tahun ke-5, tahun ke-10, makin tahun dia makin besar, 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 1 pohon ada yang 20 sampai 25 juta per pohon. Ya. Di tempatnya perusahaannya sana, di tempat pembudidayanya Paranusa. Saya sudah lihat umur yang 30, umur yang 40, sama umur yang 50. Saya kemarin ngambil contoh umur yang 30 ya, 30 tahun nih, sama yang 20 tahun di bawah. Yang 20 tahun itu ya, penghasilannya 1 pohon mencapai 15 sampai 20 juta. Ya 10 sampai 15 juta. 1 pohon ya. Kemudian ada yang 30 itu 25-an juta sampai 30. 20 sampai 25. 1 pohon ya.
Ya, itu satu pohon. Kilo Satu biji itu bisa sampai 2 kilo. Misalnya semangka, semangka. Sebesar gitu lah. Jadi itu alpukat kemeling, buahnya itu kayak pepaya itu misalnya. Ya, nanti saya kasih gambar video apa segala Dia macam. saya nih nah di sini kayak pernah lihat super dia. Pernah lihat di toko? Tidak di TV itu. Oh, itu betul, itu dia perusahaannya. Iya. Pernah. Dulu ada itu di Metro TV. Wah, di RCTI juga sama TV Malang. Tuh. Jadi ini alpukat. Kita ngomong 30 are, kalau penghasilannya sampai 10 juta aja ya. Apa mau kita contoh 1 juta? Ya satu. Nah, sekitar itulah. 1 juta aja satu pohon ya. 30 are itu ada 20 pohon berapa? 20 20 juta kan? Kita tadi ngehetar 1 hektar jagung, 1 hektar kopi, 1 hektar jambu ya. Ya. Pergi manen sana ujung 100 meter ke sana. 100 meter ke sana. Ini cuma 30 are kan paling 10 meter ke sana, 30 meter. Iya. 10 meter ke sana, 30 meter ke sana. Jemputnya dekat. Penghasilannya 20 juta. Daripada 1 hektar yang 100 meter kita jalan keliling, penghasilannya cuma 20 juta aja lah. Mana yang berat? Ya, kalau hasilnya oke sama, jambu mente apa segala 20 juta, tapi luasannya 1 hektar. Sekitar lebih kadang-kadang itu. Ya, Ada lagi dapat 20-an juta dalam 1 tahun lagi. Kalau jambu ini. Nah, kalau alpukat itu 2 kali setahun panennya. Ya. Berarti sampean dapat 40 juta setahun. Ya, gitu. Di tahun pertama itu bicaranya. Kalau sudah tahun ke-5, tahun ke-10 udah beda. Nanti kali 10 atau kali 20 juta nanti per pohon. Gitu. Itu yang hasil didapat dari alpukat. Ya. Kemudian ada di bawahnya itu ada tumpang sari. Porang. Ya. Porang itu masa panen buah 5 bulan, masa panen umbi 8 bulan. Ya. Buahnya jatuh, ambil, itu umur 5 bulan. Umbinya nunggu sampai dorman selesai, sampai 7 bulan, 8 bulan. Baru dorman betul, baru padat gitu. Jadi panennya. Itu kalau 10.000, ini programnya kan 7.000 sampai 10.000 pohonnya. Misalnya kalau 10.000 pohon, porang punya buah 3 biji aja. Kalau kita sudah punya demplot dan mempelajarinya, paling sedikit buahnya 3 satu pohon. Ya. Jadi bila kita tanam tadi 10.000, berarti dapat 30.000 ya. Kita biasa beli 1 kilo biji umbi katak 250 per kilo ya. 250 biji 1 kilo. Berarti kalau sudah ada 30 dibagi 250, ketemunya 150 kilo ya, kurang lebih gitu ya. Dikali harganya yang paling murah, murah paling berapa jadi sekarang katak? 150.000. Itu katak 70.000. Jangan bicara bisnis ente, bicara jual petani tuh. Iya. Ente kan kalau mau beli kan semurah-murahnya dari petani. Itu tempat-tempat jual mereka. 100.000 lah gitu ya. Kalau ada 150 kilo kali 100.000 berapa? 15 juta ya? Kataknya Kataknya 15 juta. Jadi panen katak tadi 15 juta satu musim. Satu musim itu 6 bulan yang kataknya ya. Iya. Sudah ada penghasilan itu. Tadi alpukat sekian, itu tahun pertama. Tahun kedua nanti umbi. Ya. Umbi 10.000. Itu kan umbi nggak dijual itu, simpan, ditanam balik. Umbi tahun kedua dapat 2 kilo berapa itu? 10.000. Dengan 20 ton ya. Saya beli berapa? Beli berapa di 20 ton? Nah, beli 7.000 aja ya. Masa mau dibeli 5.000? Beli 7.000 ya. Misalnya beli 7.000 dari 20 ton berarti ada 140 juta. Itu tahun kedua. Kataknya ditanam untuk tahun ketiga. Nah, itu sudah jelas ya. Alpukatnya sekian, porangnya sekian, ya. Penghasilannya begitu. Terus pembiayaan tadi 50 juta itu uang gratis apa uang gimana itu? Ya. Itu uang semacam pinjaman, namanya dana kur, dikembalikan. Dikembalikan selama 3 tahun. Ya, tahun pertama 20%, tahun kedua 20%, tahun ketiga 60%.
itu dilakukan di pengembalian, digaransi oleh perusahaan Konjak Dompu Farmer Group, ya, digaransi. Kenapa bisa garansi? Karena hasilnya tadi. Ya. Jadi mikirnya nggak berat-berat petani kerja aja lah, hasilnya jangan diganggu. Pokoknya petani kerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Hasilnya selama masa angsur, perusahaannya yang mengatur penjualannya. Ya. Jadi hasil itu pertama buat angsur 20%, bank ya 50 juta kali 20% 10 juta. Panen pertama tadi ada 15 juta katak ya? Iya. Ada 15 juta katakan dapatkan 10 juta angsur bank, 5 jutanya sisanya itu dibagi. Ada skema pembagiannya lagi di situ. 5 juta dibagi untuk petani 30%. Ini masa angsur ya. Iya, iya. 30 apa 40 Mas Ray? 30. Nah 30% nanti kita cek lagi. 30% itu hasil dari 5 juta, berarti ada 1,5 juta ya. Itu untuk petani. Kemudian 70%-nya, 10%-nya 10% buat operasional. 10%-nya buat insentif koordinator kecamatan, desa, ketua kelompok, sama kabupatennya 10%. Sisanya yang 60% itu perusahaan yang menginvestasi, yang punya duit, sama perusahaan pelaksana yang menggaransi petani-petani itu. Ya. Yang menggaransi tadi ya, itu sisanya. Jadi 60% dari sisa dari hasil bersih tadi yang 5 juta Iya. untuk perusahaan pembiayaan Paranusa dengan CDFG. Dibagi lagi. Kita dapat 40%-nya aja. Kalau coba sambil hitung ya, 5 juta dikali 60% berarti sekitar 3 juta ya. 3 juta dikali 60% berarti kita dapat 1,5 juta juga, kurang lebih segitu. Seperti itu. Itu pembagian pola seperti ini selama 3 tahun. Selama masa angsur Mas. Iya, iya. Ya. Sampean kan tidak mikir nih angsur, Iya. tapi kita yang pusing kepala nih. Kalau itu katak hilang, yang resiko perusahaan saya, perusahaan CTFG ini. Ya. Makanya di sini diperlukan beberapa persyaratan itu, termasuk pernyataan dan surat kesepakatan dan kerjasama kontrak kerjanya. Jadi gambarannya hasilnya seperti itu, yang selama 3 tahun. Nah, pembayaran banknya itu 10, 10, 60. 20, 20, 60. 20, 60. Diatur oleh perusahaan dari hasil jual katak, umbi, katak. Sama buah tahun ketiga, buah alpukat sudah berbuah. Ya. Setelah selesai ini sudah lunas semua, Ya. itu kontraknya berubah. Dibalik. Dibaliklah 60% untuk petani, ya, selama 10 tahun kontraknya, ditambah 5 tahun. 60% untuk petani, 10%-nya untuk pembiayaan koordinator kabupaten, kecamatan, desa, sampai ketua kelompok. Ya, pembiayaannya, insentif sesuai masa panen ya. Panen. Terus 30%-nya, 60 tadi petani ya. Petaninya 60%, perusahaan investasi dan kita pelaksana cuma kebagian 30%. 30% inilah yang kita bagi lagi, 60% yang punya duit, 40% yang pelaksana.
jangka pendeknya tumpang sari dari Majadombo itu adalah jagung jangka pendeknya 4 Udah.